Yang bilang orang-orang Malaysia ini dia suka memplagiat adat istiadat atau makanan, suka klaim budaya katanya. orang-orang dari Salah faham tentang Malaysia. Nah, kali ini kita akan bicara soal hal-hal yang sering bikin salah kaprah antara dua negara kita. Mari simak videonya. Khairul Onggon. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Khairul Onggon. Di video kali ini saya bakal react konten dari channel ML Studios yang judulnya 5 Salah Faham Orang Indo Terhadap Malaysia. Channel ini, ML Studios, banyak banget bikin konten yang informatif, edukatif, dan pastinya membuka wawasan kita. Kadang ada topik-topik yang kita kira sepele, tapi pas nonton ML Studios jadi, oh ternyata gitu ya ceritanya. Jadi mereka bisa angkat isu-isu Malaysia dan Indonesia, sejarah sampai hal-hal budaya dengan cara yang enak ditonton dan mudah difahami. Jadi jangan lupa untuk support dan subscribe channel ML Studios, karena dengan subscribe kita bukan saja dukung kreatornya, tapi juga ikut sebarkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang bisa mendekatkan kita semua. Jadi tanpa membuang waktu guys, ayo kita react. Sebenarnya saya pernah bersekolah di Indonesia selama 10 tahun. 10 tahun? Di sekolah dasar, SD. Okay. Kemudian saya sampai ke SMP, baru saya pindah ke Malaysia. Jadi di sini saya melihat ada, bukan semua saya bilang, orang-orang Indonesia dia melihat Malaysia ini sesuatu yang sebenarnya salah. Contohnya seperti mereka ada menganggap bahawa orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang Melayu dan orang-orang etnis Cina dan India itu adalah pendatang. Kan waktu itu kita pernah... Istilah pendatang itu adalah untuk orang asing yang datang ke Malaysia tapi nggak mau keluar guys. Itu dipanggil pendatang. Tapi bagi orang bangsa asing yang dulunya sebelum kemerdekaan dan mereka lahir di Malaysia, mereka adalah warga negara Malaysia guys, bukan pendatang. Waktu juara Piala AFF 2010, kita punya coach adalah K. Rajagopal. Jadi mereka menganggap K. Rajagopal itu adalah import dari India. Sebenarnya bukan. K. Rajagopal sendiri pun lahir di Malaysia. Orang-orang yang berketurunan Cina dan India itu telah datang ke Malaysia jauh pada abad ke-18 atau abad ke-17 lagi. Bahkan sebelum penjajah Inggeris datang ke Malaysia, orang-orang Cina ni datang melalui perdagangan seperti dengan Kesultanan Melaka atau orang-orang India sewaktu penyebaran ajaran agama Islam, dan kemudian mereka berasimilasi dengan kultur orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung ini. Betul. Dan kemudiannya ramai juga yang menganggap Malaysia adalah di Semenanjung Tanah Melayu, dan yang di Sabah Sarawak. Ini persoalan ini, pertanyaan ini bukan saja pada orang Indonesia, tapi sebenarnya ada juga segelintir sedikit orang Semenanjung yang beranggapan, oh baru pertama kali datang ke Malaysia. Padahal Sabah Sarawak itu Malaysia itu dulu, tapi sekarang saya nggak tahu. Tapi mungkin masih ada lagi, wallahu alam. Di utara Kalimantan itu adalah kawasan bukan Malaysia punya. Ada yang seperti kaget kalau saya bilang saya pergi ke Sarawak dan mereka tanya, Sarawak di mana? Saya bilang di utara Kalimantan. Toh, sejak kapan Malaysia ada di Kalimantan? Sebenarnya di Pulau Kalimantan itu ada Malaysia, iaitu negara bahagian Sabah Sarawak, dan juga negara Brunei. Dan lagi satu, Indonesia. ada juga yang bilang orang-orang Malaysia ini dia suka memplagiat adat istiadat atau makanan, suka klaim budaya katanya. Orang-orang dari Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, ramai orang keturunan dari Cina, India datang jauh sebelum Malaysia merdeka. Begitu juga dengan orang-orang di kepulauan yang sekarang ini menjadi negara Indonesia, iaitu di Kepulauan Nusantara ini. Betul. Mereka saling bermigrasi. Sebab dulu kita nggak ada negara guys, kita satu Nusantara, tapi dipecahkan oleh penjajah yang tidak mau kita bersatu guys. Berpindah ke sana ke sini, seperti orang-orang dari Bugis, orang-orang dari Jawa, dari Banjar, dari Minang ke Semenanjung Tanah Melayu, dan di sanalah kultur asimilasi ini terjadi. Mereka mengembangkan apa yang mereka ada di jiwa mereka itu di Tanah Melayu ini, sehinggalah Malaysia merdeka dan kemudian menjadi salah satu budaya dan adat istiadat di Malaysia juga. Orang-orang Indonesia ramai juga yang menganggap kalau orang Malaysia dia ngomongnya kenapa, mengapa, macam mana. Bukan. Itu dah kayak kartun Upin Ipin atau itu bukan bahasa keseluruhan lah, itu bahasa daerah atau bahasa negeri. Tapi kalau seperti saya di tempat saya guys di Sarawak, kami pun tidak menggunakan bahasa kenapa kami lebih kepada mirip Kalimantan. Ada persamaan sedikit. Kita
mau ke sini kita gitu. Oh boy, bukan. Itu adalah bahasa Melayu di Semenanjung, sebelah Johor, di bahagian Johor atau Selangor. Jadi kalau contoh pergi ke utara di Penang atau pergi ke Kelantan, cara bicara mereka itu tak sama. Belum lagi kalau pergi ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu pun cara bicaranya hampir ada logat yang sama dengan Indonesia. Betul. Tapi ada bedanya sedikit. Dan yang paling salah pengertian itu adalah ramai orang Indonesia yang bilang Malaysia ini merdeka secara giveaway. Sebenarnya kalau dilihat daripada sejarah Malaysia, jauh sebelum merdeka 1957, banyak peperangan yang berlaku di antara penduduk pribumi di tempatan dengan Inggeris, seperti Antanum di Sabah, Rentap di Sarawak, Datuk Bahaman di Pahang. Itu semua adalah peperangan yang menumpahkan darah penduduk tempatan. Saya boleh sahkan ini memang benar. Saya sendiri pun sebelah kakek saya adalah darah pejuang, guys. Kalau disebut namanya Rosli Dobi, dalam sejarah ada tertulis Rosli Dobi, coba cari sebelah kakek saya, guys. Demi kemerdekaan tanah Melayu, Sabah Sarawak waktu itu. Dan apabila merdeka, kemudian mereka bergabung dengan Sabah Sarawak yang sama-sama merdeka daripada Inggeris sehingga membentuk Malaysia tahun 1963. Jadi sebenarnya sejarah ini luas untuk dipelajari. Kita coba bertanya kepada orang-orang yang arif supaya kita tak salah kaprah terhadap apa yang kita faham sebelum ini. Bangkit bila ditolak jatuh, bagilah semula. Terima kasih kepada ML Studios di atas penjelasan yang sangat bagus. Oke guys, kalau bicara soal hubungan antara Malaysia dan Indonesia, sebenarnya banyak banget kesalahfahaman kecil yang sering muncul. Misalnya, ada yang bilang Malaysia itu cuma Melayu, padahal di Malaysia juga ada etnis Jawa, ada Bugis, ada Minang, Banjar, Cina dan India dan banyak lagi. Sama aja seperti keberagaman yang ada di Indonesia. Bahkan dalam perlembagaan Malaysia, istilah Melayu punya definisi khusus, bukan semata-mata soal ras, tapi juga mencakupi soal agama, bahasa dan adat istiadat. Itu panjang ceritanya. Ada juga yang masih bingung soal Sabah dan Sarawak di Kalimantan Utara. Ada yang bilang Malaysia suka plagiat budaya, padahal sejak dulu orang Nusantara sering bermigrasi dan bercampur, guys. Jadi wajar kalau budaya kita banyak persamaan kerana kita memang hidup berdampingan sejak lama. Bicara juga soal bahasa juga menarik ya. Orang Malaysia bukan semata-mata bicara kayak Upi Ipin kerana tiap negeri ada logatnya sendiri. Sama seperti di Indonesia, logat Medan, Jawa, Makassar, lain-lain semuanya berbeda, tapi tetap bahasa Indonesia. Banyak kata-kata yang kita gunakan sehari-hari hampir sama. Kadang-kadang orang Indonesia ketawa mendengar orang Malaysia bilang macam mana, tapi sebenarnya maksudnya sama dengan gimana di dalam bahasa Indonesia. Itu hanya variasi logat saja, dan perbedaan inilah yang menjadikan bahasa kita kaya, guys. Dan soal kemerdekaan, Malaysia tidak dapat hadiah giveaway begitu aja. Ada banyak pahlawan yang berjuang, tumpah darahnya melawan penjajah. Dari Tok Janggut di Kelantan, ada Ahmad Kilau di Pahang, ada Rentap di Sarawak, sampai di Sabah ada Antenom. Jadi ada banyak lagi. Jadi perjuangan ini ada pengorbanannya, sama halnya dengan pejuang-pejuang di Indonesia. Kalau dilihat sebenarnya kita ini bangsa yang bersaudara, sama-sama Nusantara, sama-sama punya sejarah yang panjang, budaya kaya dan semangat juang yang kuat. Perbedaan yang ada seharusnya menjadi warna yang mendekatkan kita, bukan menjadi pemisah ya, guys. Nah, sekarang saya mau nanya nih di kalian semua, siapa di antara teman-teman yang punya saudara atau keluarga di Malaysia, di Singapura atau di Brunei? Coba share di kolom komentar biar kita bisa lihat betapa dekatnya hubungan kita sebenarnya. Sampai di sini aja untuk kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan pastikan juga support channel ML Studios karena mereka selalu konsisten bikin konten-konten yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Khairul Onggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Khairul Onggon, subscribe alhamdulillah. Jangan lupa komen, kasih like dan kasih share lah. Subscribe Khairul Onggon, subscribe alhamdulillah. Jangan lupa komen, kasih like dan kasih share lah.